Iya, saya Ibti Samatul Aminah, angkatan kelima. Sekarang itu saya bekerja sebagai supervisor di laboratorium PCR Rumah Sakit Ibu dan Anak Budi Mulia Makassar. Kalau pengalaman pertama, mungkin kita flashback jauh ke belakang. Waktu dulu saya masuk Alilas itu mungkin karena kebetulan orang tua itu pengen anaknya itu punya pendidikan dasar tentang agama. Jadi bisa dibilang saya masuk Alilas itu karena ya sekedar nurut karena keinginan orang tua. Pertama kali masuk ya mungkin karena saya itu adalah anak pertama yang orang tua saya itu kepala desa, terus saya sudah sering ditinggal sama orang tua. Jadi kecil saya itu lebih sering bersama nenek. Jadi pas masuk Alilas itu rasanya sih senang karena ketemu dengan banyak teman dan jauh dari orang tua itu hal biasa bagi saya. Kalau soal belajar, saya kan orangnya lebih senang bergaul dengan teman-teman. Itu yang hal pertama yang paling saya senangi sebenarnya. Yang kedua, tinggal bersama teman-teman satu kamar. Jadi waktu awal mungkin karena saya adalah angkatan kelima, di awal-awal itu kami sekamar 12. Karena waktu itu kamar putrinya hanya 2. Kalau nggak salah ingat ya, tolong diingatkan kembali teman-teman yang nonton di kolom komentar kali ya. Jadi waktu itu saya ber-12, pembina ada 1, seingat saya Ustazah Muafia. Iya, di situ hal sangat baru sih, pas kita nginap-nginap bareng. Terus waktu itu zaman dimana pesantren Alilas itu masih kekurangan air. Kekurangan air. Jadi kita itu ke sumur bareng-bareng. Terus kalau mau pipis bareng kawan. Terus habis itu yang paling saya ingat itu kalau zaman pasar. Kan kalau di pesantren kalau di desa ujung itu pasarnya kalau tidak salah 2 kali dalam seminggu ya. Iya, kalau 2 kali dalam seminggu. Jadi kalau ke pasar kita diizinkan untuk ke pasar, belanja cemilan-cemilan waktu itu. Terus banyak hal-hal baru lagi yang saya dapatkan, termasuk yang kita dulu zaman SD sholat itu kalau disuruh sholat kadang nggak pergi sholat, tapi kalau di sini hal yang harus wajib, bahkan kita harus bangun sholat subuh. Yang paling susah yang dikerjakan adalah sholat subuh. Dan waktu itu saya ingat kalau kita tidak sholat subuh, pembina-pembina itu datang ke kamar kita siram air. Iya, terus kita kan juga dituntut untuk menghafal juz 30 waktu itu. Nah, kalau misalkan kita tidak sholat subuh, kita disuruh wajib hafal 25 surah. Kalau tidak, kita disuruh keliling bawa bantal, kalau tidak seingat saya. Karena pas pernah ini kejadian lucu sih sebenarnya. Seingat dulu, kami hampir satu asrama tidak pergi sholat subuh, hanya segelintir doang yang pergi sholat subuh. Jadi kita itu bantal guling simpan di pundak. Habis itu kita dijemur di lapangan. Tepat di belakang saya nih lapangan ini. Kalau pengalaman yang diingat dari awal masuk, kebetulan karena saya itu adalah alumni yang cuma 3 tahun sampai MTS, pas melanjutkan Alia bukan di Alilas tapi di SMA 4 Watampone. Kebetulan sekarang nama SMA 4 itu udah beralih jadi SMA 13. Jadi kalau pengalaman masuk ya yang seperti itu yang saya ceritakan tadi, tapi yang membekas sampai saat ini adalah ikatan alumninya. Itu yang paling berkesan sih.
Karena sampai saya 3 tahun, tapi sampai detik ini pun saya masih dikenal di kalangan teman-teman. Oh ini ya kakak ya, oh ini ya, gitu. Itu sih yang menjadi yang paling saya ingat saat sampai detik ini. Pelajaran Al-Ikhlas. Kalau pelajaran Al-Ikhlas dari dulu saya lebih suka pelajaran kimia. Iya, paling senang sama kimia. SMA juga kimia, S1 saya kimia, dan sampai saat ini saya masih bergelut di era kimia juga. Saya kan lulusan S3 ilmu biomedik. Jadi selama kita kuliah itu lebih banyak belajar dari jurnal. Kuliah pun jurnal, updatean jurnal dari tahun yang terbaru 10 tahun ke belakang. Itu selalu jadi jurnal. Tapi kalau dibilang untuk buku jadi referensi, itu sebenarnya referensi untuk hidup sebenarnya. Karena dari cerita pengalaman dari S1, lebih banyak sih pelajaran waktu saya menyelesaikan disertasi. Kebetulan karena tuntutan disertasi itu saya beasiswa yang 4 tahun, yang harus menyelesaikan 4 tahun. Jadi kayak kehidupan itu keras karena saya tidak punya gelar S2, jadi saya langsung S3. Jadi untuk beradaptasi menjadi menjadi mahasiswa S3 itu butuh kerja keras. Nah, dari beberapa pengalaman tersebut, paling senang saya baca buku itu adalah Filosofi Teras. Mungkin teman-teman tahu kali Filosofi Teras itu mengajarkan kita untuk menerima, dealing dengan diri sendiri, living of the moment, terus kita menerima takdir. Kalau yang diidolakan ya, bagi saya tokoh yang paling saya idolakan banget itu adalah orang tua. Karena selama di pesantren kan kita pernah diajarkan pas kita lagi makan ada hadis ridhollahi fi ridhol walidain wa suhti fi suhtil walidain. Jadi restu orang tua adalah restu Allah. Itu sih yang paling saya idolakan. Sosok beliau itu hingga saat ini tidak terpudar kalau bahwa sosok beliau itu adalah sosok yang wajib dibanggakan. Karena meskipun saya cuma 3 tahun di pesantren, tapi sosok beliau itu tetap selalu diingat dan bermanfaat untuk alumni-alumninya. Karena beliau orangnya humble, terus orangnya orangnya terbuka, open minded untuk para alumni, dan bahkan sekarang alumni itu diwadahi oleh beliau. Itu sih. Kalau pesan untuk santri yang mondok, belajar, ikuti aja proses proses belajar di sini, serap ilmunya, terus kalau setelah selesai dari sini kita tidak bisa memungkiri kalau santri itu ada yang nakal atau tidak. Pesan saya untuk yang nakal, tolong jangan nakalnya itu arahnya ke narkoba, arahnya ke hal-hal yang buruk, termasuk merokok sih sebenarnya. Karena merusak dirinya sendiri. Baiknya itu larinya ke cari teman-teman pergaulan yang arahnya yang ke positif untuk pengembangan dirinya ke depannya. Kalau Al-Ikhlas bagi saya
apa ya, kenangan yang banyak mudaratnya, banyak kisah lucunya, banyak apa sih namanya, banyak lah, itulah kenangan lah pokoknya.